Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dengan NIM 631900435 dari kelas 636A06. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Jasa Marga Tbk. PT Jasa Marga merupakan operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan telah mengoperasikan 1.191 km jalan tol atau 51% dari keseluruhan total panjang tol beroperasi di Indonesia sebesar 2.346 km. Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Jasa Marga sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol. PT Jasa Marga didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Maret 1978 atas dasar sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi melalui jaringan jalan. Jasa Marga memiliki tugas utama untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana yang berada di dalamnya. Jasa Marga merupakan pionir dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan bukan tol. Sejak didirikan pemerintah pada tahun 1978, Jasa Marga menjalankan fungsi untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah. Jasa Marga kini adalah pemimpin pasar jalan tol di Indonesia dengan peran multifungsi yang dimilikinya sebagai sebuah perusahaan pengembang maupun operator jalan tol dan memiliki pertumbuhan skala bisnis serta keuntungan yang berkelanjutan. Sejak didirikannya, Jasa Marga telah memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkontribusi langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui beberapa anak perusahaannya, Jasa Marga berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai penjuru negeri. Hingga tahun 2017, Jasa Marga telah memiliki hak konsesi sebanyak 31 ruas jalan tol dengan total panjang 1.260 km. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pembangunan jalan yang dilakukan. Peningkatan jumlah jalan tersebut tentu saja diiringi dengan peningkatan layanan transaksi, lalu lintas, dan konstruksi. Jasa Marga terus berupaya memberikan pelayanan prima untuk pengguna jalan tol serta mewujudkan kenyamanan dan kelancaran. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari PT Jasa Marga. Visi pada PT Jasa Marga menjadi perusahaan yang melakukan pengusahaan jalan tol yang terpercaya dan berkesinambungan dengan melakukan segala kegiatannya secara efektif dan efisien. Misi pada PT Jasa Marga memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan guna meningkatkan konektivitas nasional, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Terdapat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu. Dari data yang telah dilampirkan, bisa dilihat bahwa total aset PT Jasa Marga Tbk pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp99.679.570.000, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp82.418.603.000.
di mana terdapat selisih sebesar Rp17.960.967.000. Nah, di sini PT Jasa Marga Tbk mengalami penurunan aset pada tahun 2019. Next, bisa dilihat lagi pada total liabilitas pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp74.493.833, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp62.219.614.000. Di sini juga terdapat selisih yaitu sebesar Rp14.274.219.000, di mana PT Jasa Marga Tbk pada tahun 2019 mengalami penurunan liabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Next, pada total ekuitas pada tahun 2019 sebanyak Rp20.180.737.000, sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak Rp20.198.999.000. Di sini terdapat selisih sebesar Rp2.986.748.000, di mana pada tahun 2019 PT Jasa Marga Tbk mengalami penurunan ekuitas dibandingkan pada tahun sebelumnya. Lanjut, ada total ekuitas ditambah liabilitas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp99.679.570.000, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp82.418.603.000, di mana pada PT Jasa Marga tahun 2019 mengalami peningkatan total ekuitas dan liabilitas sebesar Rp180.098.173.000. Sekian mengenai laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Selanjutnya, kita analisis laporan laba rugi pada PT Jasa Marga, di mana kita lihat periode ini di tahun 2018, total pendapatan sebesar Rp36.974.075.000, sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp26.340.5.260.000. Di sini dapat kita lihat penurunan di antara tahun 2018 dengan 2019. Selanjutnya, pada total beban di tahun 2019 sebesar Rp30.056.565.000, sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp19.900.617.000. Jadi, secara keseluruhan, PT Jasa Marga Tbk mengalami penurunan tahun 2018 dengan 2019 pada laporan laba ruginya. Selanjutnya, pada total beban pajak penghasilan di tahun 2018 sebesar Rp1.173.816.000, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.023.715.000, di mana PT Jasa Marga mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan 2019. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.